Oke ya, kita coba ulang kembali ini ya. Kenapa nak tadi tanya apa? Kalau misalnya oh boleh. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Iya. Oke, halo Dino. Halo juga ya. Selamat siang ya. Jumpa kembali di Link Smart Open Teja ya. Oke, kita kasih nama nih R1 ya. Ini R2, ini R3, ini R4, R5, R6, R7 ya. Supaya apa namanya? Loopnya berbeda ya. Berarti kita kasih dulu. Mau I1 di sini. I1 ya. Kemudian I2 di sini. Lalu I3 ke sini. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya ini ada soal ini I1, kemudian ini I2, lalu di sini I3 nih, ya. Nah, kita tetap berdasarkan loop 1 dan loop 2 atau I1 dan I2. Jadi yang ini ya, loop yang pertama, yang ini arahnya kan ngikutin panahnya ini. Kalau sudah ditentukan arahnya berarti kamu harus ngikutin. Ini kan? Nah, di sini berarti adalah I1. Lalu ini ngikutin juga. Ini adalah I2. Beda kan yang di tengah kan? Ya. Nah, mau pakai I3 boleh, tapi sebaiknya janganlah. Ini kan masuk di titik percabangan nih. Ini adalah I1, kemudian ini ke sini adalah I3, lalu yang ke sini adalah I2. Nah, hukum Kirchhoff pertama, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan itu kan sama dengan apa? Jumlah arus yang keluar dari titik percabangan kan? Berarti ini I1 akan sama dengan apa? I2 ditambah dengan I3. Lalu kalau begitu maka I3 sama dengan I1 dikurangi dengan I2 kan? So kenapa kita tidak rubah ke sini? Kan lebih gampang. Nah ya, daripada kamu kalau pakai I3, boleh nih. Kalau misalnya kamu mau menyelesaikan pakai I3, berarti untuk loop 1, ini kan ketemu negatif dulu. Di sini ketemu positif kan? Lalu di sini ketemu positif lagi ya. Ini kasih nama ya. E1, kemudian di sini adalah E2, lalu di sini adalah E3, kemudian di sini adalah E4. Nah, yang jadi patokan itu adalah I1-nya, bukan I3-nya. Nah, kalau di loop 1, ini I3-nya searah enggak dengan I1? Searah, berarti positif, maka dia akan plus I3. I3 ini hanya mengalir di R5, R6, dan E3. I1 berarti mengalirnya di E2, R2, dan R1, sama E1. Itu kalau kita mau pakai I3. Tapi toh nanti I3 ini harus diubah dalam I1 dan I2. Kenapa? Kalau kita tidak rubah, ada I1, ada I2, ada I3. 3 variabel. Setengah mati kamu selesaikan. Tetap harus disubstitusi masuk. Jadi kalau kita pakai I3, ini sekarang untuk loop 2, I3 berlawanan arah dengan I2. Maka nanti akan minus I3 kali R5, R6, tambah R kecil ini kalau ada. Lalu I2-nya berarti yang positif tuh. I2-nya nanti mengalir di R4 dengan R3 saja. Kembali lagi I3-nya harus kita rubah dalam I1 dan I2. Wah, lah kalau ada yang langsung pakai I1, I2, lalu kalau udah dapat I1 dan I2 kita bisa dapat I3, kenapa kita mau pakai I1, I3, I2, I3? Pertanyaannya. Lah iya. Toh, nah sekarang ya. Ini udah ya. Sekarang untuk loop 1. Loop 1 kita menggunakan tetap apa? Ingat, hukum Kirchhoff 2 rumusnya adalah sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R sama dengan apa? 0. Jangan dirubah. Sigma IR sama dengan sigma E. Salah ya. Yang ada sigma IR sama dengan min sigma ya. Nah, sekarang untuk yang ini jalan ceritanya ditulis. Ibu tidak gambar ya, tidak gambar lagi. Sekarang ini untuk loop 1 nih, loop 1 yang ini ya, I1. E1 ketemu positif atau negatif? Positif, maka di sini adalah E1. Jalan ketemu E berapa? E3, berarti ditambah dengan E3. Jalan ketemu
minus, maka dikurangi dengan E berapa? 2. Tambah dengan ini I1 berarti mengalir di semua R. Ada R berapa? 1, 2, 5, 6. Maka kamu tulis R1 ditambah, oh iya, R2 ditambah dengan R5, R5 tambah R6 tambah R7. So, untuk I2, di jalur tengah, ini I2 kan turun. Loop 1 kan naik. Yang jadi patokan positif kan tadi 1. Maka yang di sini, itu ya, ini dikurang. Kurang I2. I2 mengalir di mana? Hanya di sini nih. 6 dan 5. Berarti R6 ditambah dengan R5. Sama dengan 0. Oke? Jelas ini? Nanti setelah itu tinggal apa? Masukkan angka. E-nya pindahin ke kanan. Nggak dipindahin juga nggak apa-apa. Tapi pindahin aja ya. Nah, setelah itu sekarang kita loop 2 loop. Loop 2 tetap kita menggunakan apa? Rumus Kirchhoff apa? Sigma E tambah sigma I R sama dengan 0. Yang jadi patokan positif adalah I2-nya, ya. Maka sekarang I2 ini ketemu siapa dulu? Negatif ya, E3. Lalu ketemu negatif E4. Maka jadi minus E3 minus E4 ditambah dengan I2 dulu kamu tulis ya, supaya enggak pusing. I2. I2 ini berarti mengalir di semua hambatan. Ada R3, R4, R5, dan R6. Ini ditambah dengan R3 plus R4 plus berapa lagi? R5 plus R6. Nah, I1-nya yang di tengah itu naik. I2-nya yang kita nggak positif itu turun. Maka minus berlawanan. I1. I1 hanya mengalir di R5 dan R6. Maka ini kita tulis R5 ditambah dengan R6. Tutup kurung sama dengan 0. Ya. Nah, ini nanti isi angkanya, E-nya pindahin ke sini, maka akan dapat persamaan 2. Nah, persamaan 1 dalam I1 dan I2. Persamaan 2 dalam I2 dan I1. Nanti I1-nya taruh di depan ya. Dipindahin tempatnya, tanda minusnya ngikut ya, jangan tidak ikut ya. Nah, kalau sudah nanti kamu tinggal eliminasi. Eliminasi hilangkan I2 berarti koefisien dari I2 dibalik nih mengalinya. Kalau 2I2 dengan 3I2 maka di atas kali 3 bawah kali 2 supaya bisa hilang. Kalau sudah dapat I1, kamu mau substitusi ke persamaan 1 atau 2 boleh, mau dieliminasi lagi boleh. Setelah kamu dapat I1 dan I2, barulah masuk lagi ke persamaan yang ini, Kirchhoff satunya ya, untuk mencari I3. Tinggal kamu kasih masuk I1 ditambah dengan I3. I1 dikurangi I2, karena ini berlawanan arah. Nah, kalau sudah itu ya selesailah. Kalau I1, I2, I3 udah selesai, dicari V yang mana ya tinggal kita gambar ulang lagi. Bisa dipahami? Seperti itu konsepnya. Angka itu gampang. Ya, jadi jangan sampai salah hitung. Nah, tadi kalau kamu pakai I3 masuk di sini ribet karena I3-nya harus disubstitusi lagi dengan I1 dikurangi I2 kan sama aja. Kalau ada yang langsung, kenapa kita mau cari yang ribet-ribet gitu loh. Ada jalan tembus dari rumahmu pergi SMA Sion, kamu pergi putar dulu ke Karebosi. Nah, ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti kamu coba ya. Ini dari loopnya ya. Kalau ketemunya positif dulu. Ini kalau untuk loop 1 ini kan ketemu yang panjang dulu, berarti positif. Ini jalan ke sini ketemu positif E3. Jalan ke sini ketemu negatif E2. Dari itu Ji, ketemunya panjang atau pendek dulu. Ini kalau misalnya ini kita rubah loopnya ya. Ini kita rubah, misalnya ini. Kita rubah jadi ini nih. Ke sini. Sama tadi ya? Oh sama, oh dibalik ya. Panahnya dibalik. Oke. Ya, seperti ini. Maka ini ketemu negatif. Di sini ketemu positif. Di sini ketemu
negatif. Berarti sigma E-nya min E1 tambah E2 dikurangi E3. Oke? Ya. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup atau cukup? Oke, kalau gitu. Hah? Ya, silahkan. Oke ya. Ya, kalau gitu kita lanjut ya di listrik statis ya. Ya, kemarin yang 3 sudah dikerjakan? Sudah? Ah ya, oke. Kita lanjut lagi nih ya. Lanjut lagi. Nah, kita akan lanjut di bagian berikutnya, yaitu tentang kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Ya. Nah, kuat medan listrik itu diberi lambang E. Diberi lambang E. Ada yang pernah dapat di SMP rumusnya E hubungannya dengan F dan Q itu apa? SMP ada tuh. F itu sama dengan apa? Kan kaki 1Q2 per R kuadrat. Ada yang udah dapat belum ini? E? Hah? Nggak ada? Nggak ada yang dapat? Atau lupa? Iya, rumusnya adalah F dibagi dengan Q. Ya. E itu sama dengan F dibagi dengan Q. Nah, E itu apa? Itu adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu adalah kuat medan yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan. Kalau muatan bendanya itu adalah positif, arah kuat medannya itu keluar dari muatan, ya, menjauhi muatan tersebut keluar. Ini adalah kuat medannya, yaitu E-nya di sini, ya. Misalnya di titik P, boleh di sini, boleh di mana-mana, terserah keluar. Ya, seperti apa? Arah magnet di kutub utara keluar, di kutub selatan masuk. Berarti arah garis-garis gaya magnet itu dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, untuk arah medan listrik berarti ada muatan positif dan negatif, itu dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Jadi kalau muatannya itu adalah muatan negatif, ya, muatannya negatif, maka sebaliknya arah kuat medannya bagaimana? Masuk atau menuju ke muatan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi rumusnya E sekarang, kita ke rumusnya E dulu. Nah, kalau rumusnya F ya, F itu sama dengan apa? K dikalikan Q dikalikan Q dibagi dengan R kuadrat kan? Nah, tadi E itu sama saja dengan F dibagi dengan Q. Jadi ini akan sama dengan K Q R kuadrat dikalikan berarti 1 per Q. Berarti apa yang bisa hilang? Q-nya bisa hilang. 1. Berarti rumusnya E itu adalah K Q per R kuadrat. Ya, ingat ya. Rumusnya ini. Nah, sekarang kalau misalnya ada 2 buah muatan nih. Ada muatan pertama, kemudian ada muatan yang kedua. Oke. Kedua muatan ini terletak pada sebuah garis lurus. Ya, terletak pada sebuah garis lurus. Jarak antar muatannya, ya silahkan. Itu adalah D misalnya, ya, misalnya D. Kemudian ada beberapa titik nih, ya, ada beberapa titik. Satu titik di sini adalah titik P, kemudian ini titik S, kemudian di sini ada titik lagi T. Lalu muatan yang pertama misalnya muatannya positif. Muatan yang kedua muatannya misalnya adalah apa, mau positif atau negatif? Negatif, oke lah. Nah, sekarang kita akan melukiskan kuat medan di masing-masing titik ini. Kuat medan di masing-masing titik. Kalau di sekitar muatan positif, arahnya kemana? Keluar atau meninggalkan muatan. Jadi dari titik pusatnya ini sampai di titik P, oh keluar. Warnanya salah. Ya, kita warna red ya, oke. Nah, ini keluar nih ke sana. Berarti ini kita sebut dengan E1 karena ini kita anggap sebagai Q1. Kemudian jaraknya ini berarti adalah apa? R1 untuk P ya, untuk titik P. Nah, kemudian untuk di S nih, tinggalkan muatan. Sampainya di titik S, berarti dia ke sana arahnya.
ini adalah E1 untuk titik S. Jaraknya ya ini ke sini berarti sama dengan apa? R1S. Lalu untuk di titik T, meninggalkan juga, keluar kan? Maka ini juga E1. Tapi E1-nya untuk di titik T. Jaraknya ini ke sini berarti apa? R1T. Ya, R1T. Nah, sekarang kita lihat. Lukis untuk yang Q2. Ini adalah Q2. Nah, untuk Q2, negatif, arah medannya kemana? Menuju ke muatan. Ini siapa yang paling gagah ini pakai? Ya, kamu itu. Enggak, itu. Ya kamu, ya. Ya, yang terus lihat-lihat ke bawah situ, ke meja. Ada apa sih di mejamu? Main-main bolpen, nggak tertarik dengan ini ya? Nanti kamu nggak tahu loh, rugi loh. Ya, perhatikan papan, ya. Jangan mencuri perhatiannya ibu gitu ya. Jadi waktunya terbuang tuh. Ya, perhatikan kalau ibu bicara ya, memperhatikan ke papan ini. Oke, silakan ya. Muatan negatif tadi medannya kemana? Menuju ke muatan itu. Berarti dari titik T kita tarik garis yang menuju ke muatan Q2. Maka ini kita tulis adalah E2. Jaraknya ya E2 untuk di T. Ini berarti jaraknya adalah R2T ya. Lalu di sini menuju ke mana ini? Masuk ke sini ya. Betul ya gambarnya ya. Ini juga E2. Menuju ke muatan. Yang di P sama. Nah, ke sana. Ini adalah E2 seperti itu ya. Nah, jaraknya ya udah nggak usah ditulisin, kamu tahu sendiri. R2T nanti dari R2S ya sama aja. Untuk yang TS kemudian P sama aja jaraknya ya. Jadi R2S berarti jarak dari sini ke sini. Lalu R2P berarti dari titik P ke sini. Yang mau Ibu tanyakan, apakah R1P, R1S, dan R1T itu sama? Enggak sama. Tadi rumusnya E itu adalah kaki per R ya. Nah, kalau begitu E1 di titik P, E1 di titik S, S1 di titik T sama atau beda? Beda. Kenapa? Jaraknya yang berbeda. Kemudian untuk E2P, E2S, dan E2T sama atau beda? Kenapa beda? Jaraknya berbeda. Sekarang, ini kan ada beberapa E nih ya. Ini dalam bentuk arah berarti vektornya berlaku. Di titik P ada 2 buah E yang berlawanan arah. Maka untuk mencari E di titik P berarti selisihnya. Yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri berarti negatif. Maka di sini sama dengan E2 dikurangi dengan E1. Untuk di titik S, E-nya bagaimana? Di jumlah, karena searah. E1 ditambah dengan E2. Untuk di titik T, selisih, oke ya. Berarti sama dengan E1 ke kanan dikurangi dengan E2 yang ke kiri. Nah, sekarang dari ketiganya ini di P, S, dan T, di manakah yang memungkinkan untuk kuat medannya sama dengan 0? Di titik P dan di titik T. Sekarang kamu mau yang mana? Mau di P yang 0 atau di T yang 0? T yang 0, oke. Misal, ini kita pakai misal ya. Misal, E di titik T sama dengan 0. Nah, anggaplah jarak R2T-nya ini kamu pakai tanda X gitu. Maka R1T akan sama dengan apa? R1T sama dengan apa? D ditambah dengan X. Lalu R2T sama dengan X kan? Ya kan? X. Nah, tentukan rumus R1T per R2T. Turunkan. Sama dengan apa? Tadi kan E di T itu kan sama dengan E1 dikurang E2 kan? Berarti ET sama dengan 0. Maka di sini E1 dikurangi dengan E2 sama dengan 0. Nanti kamu pindahin ke sini. Masukkan lagi rumusnya. E1 K Q1 per R1 kuadrat, E2 K Q2 per R2 kuadrat.
Nanti di cross silang lagi, diturunkan coba. Nanti kamu turunkan ini ya. Nanti Bu akan periksa di pertemuan berikutnya. Habiskan jamnya kita kan? Iya. Ya, oke ya. Sampai di sini dulu ya. See you Denuk. Sampai minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Oke.